bisa udah sangat jauh. Kalau misalnya saya bergeser ke Restu misalnya, Restu misalnya menyukai komputer, what of it? Apanya dari komputer itu? Tentu saja untuk pasanya tidak menginginkan kita masuk ke dalam algoritmanya yang terlalu detail gitu ya, tetapi aplikasinya jadi aksiologi lah, jadi aplikasi lah pokoknya ya, jadi aplikasinya bukan pada level epistemologinya yang diutik-utik, tetapi mengingat sifatnya yang kayak gini, what can we do with it gitu ya, macam gitu ya. Tentu saja awalnya masuk dulu ke dalam computer science seperti apa, dia memiliki potensi jasa seperti apa, kemudian selama ini para ahli membicarakan apa, kemudian baru potensi yang lebih dekat bisa membantu apa untuk anak-anak belajar atau guru mengajar gitu. Jadi jangan pengen menggunakan spesialis perspektif yang seperti di ITB computer sciences gitu, jangan. Itu bukan smart, yang kayak gitu malah salah bidik, membuang energi. Nanti boleh aja postdocnya ke ITB misalnya ya, nanti bergaul dengan para ahli komputer misalnya, dan bergabung ke mereka itu sangat bagus, tetapi mereka mengasumsikan kita memiliki paling tidak dasar-dasar yang mungkin kita perlukan untuk melukisasi itu gitu ya. Bu Sriwati misalnya, mudah-mudahan secepat-cepatnya kita mampu membidik suatu isu yang cukup relatif ya, relatif spesifik, sehingga kemudian tidak takut ketika diminta coba rumuskan dalam bentuk pertanyaan gitu, karena sifat penelitian itu memang seperti itu gitu ya. Di satu sisi kita harus cukup tahu tentang related issues, artinya melebar dulu, udah cukup tahu itu, tahunya juga bukan sekadar tahu secara konsep, tapi tahu secara research juga. Ini dalam bahasa teknisnya SPS disebutnya membaca gap, celah-celah penelitian yang memungkinkan kita masuk dan memang diundang masuk karena belum ada jawabannya, itu yang seperti apa gitu. Saya asumsikan Bu Sriwati datang ke Pasca ini dengan generik knowledge base, dengan pengetahuan yang relatif masih generik, tidak terlalu spesifik yang kita sudah dipandu sedemikian rupa sehingga kita apa-apanya sudah fix. Menurut saya itu tidak menguntungkan. Mungkin ketemu dosen macam saya yang notabene mendekati penelitian secara generik juga gitu. Iya, siap Pak. Gitu ya. Nanti akan ada waktunya mulai hari ini, siang, malam, subuh-subuh, baca lagi bolak-balik. Nanti cara bacanya juga akan saya coba pandu. Membaca bukan sekadar membaca, tapi membaca untuk melirik-lirik isu penelitian. Jadi itu ini gitu, membacanya itu dengan niat tertentu. S1 itu anak-anak itu sibuk hasil ke ayat gitu ya. Itu menurut saya kayak niatnya enggak jelas. Misalnya boleh nggak Pak membaca sambil minum kopi? Boleh aja, tetapi setelah menetapkan minat, bukan bacanya jalan, minumnya jalan, makannya jalan gitu, kemudian lupa semua setiap bersentuhan dengan bacaan, nggak diproses gitu pada dasarnya. Nah itu jenis basa-basi yang mubazir menurut saya, dan itu karena di Indonesia tidak dibekali dari awal, dari SD, TK, SD gitu, tentang niat. Nah nanti jangan kaget, saya akan mumpung ada guru saya Pak Yusuf Ali, nanti saya akan menggunakan metafora agama sebagai bagian dari
cara berpikir gaya penelitian gitulah. Karena mudah-mudahan ini Islam semua ya. Kelihatannya Islam semua bukan? Kalaupun ada yang bukan Islam, mohon maaf. Kadang-kadang metafora itu demikian penting karena bisa menjembatani cara berpikir yang otherwise tidak tersentuh. Jadi semacam jembatan itu, rambatan jembatan untuk memudahkan bersatunya berbagai perspektif. Itu penting metafora dan thinking seperti itu. Ini sengaja saya menyapa satu-satu supaya mulai berpikir, orang-orang itu berpikir, setiap orang di sini berpikir, oh iya ya ada tanggung jawab ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya tanggung jawab yang paling sentral adalah kesiapan kita menulis disertasi. Oleh karena itu sekalian saja, mumpung ada teman mikir, waktu dibilangin what are you interested in, saya pertanyaan apa sih, tertarik sama apa, langsung tertarik artinya untuk menulis penelitian di situ, meneliti. Jangan tertarik kayak anak remaja tuh, apa yang rame ikut gitu, tapi kemudian sebetulnya nggak ada niat investasi waktu yang lebih, energi yang lebih terhadap penguasaan ilmunya itu. Nah, itu nggak bagus nih gaya berpikir seperti itu. Pak Yusuf Ali, banyak memang perspektif agama ini, para pemikir agama sudah sangat maju secara metodologis, secara taktis tentang pemikiran-pemikirannya, tetapi tidak mengklaim ahli metodologi dan gitu ya enggak. Sehingga kemudian orang-orang yang belajar di Harvard misalnya suka-suka ngutip-ngutip dari masalah metodologis, kemudian sepertinya cari-cari masalah gitu ya, cari-cari celah apa yang tidak tergarap dengan baik oleh para tempo dulu gitu ya. Yang notabene insya Allah sebetulnya sudah kepikir ya. Nah, my point here is, poin saya adalah bisa nggak kita bikin disertasi itu dilihat sesuai dengan apa yang ada di keilmuan Indonesia dan Barat. Kalau kita tidak bisa masuk ke kepustakaan klasiknya Arab, karena itu berat banget itu bagi orang awam ya, untuk bisa masuk ke sana, dari kendala bahasa, kendala metodologi, dan kemudian metodologi yang kita kenal di Indonesia ini dan di Amerika, di mana itu basisnya itu sangat apa istilahnya, faktual. Jadi dengan kata lain bahkan sangat kasat mata gitu ya. Jangan dipersoalkan itu, kita ikuti aja. Tinggal sisi lain yang kita bisa lakukan, karena kalau mendekatinya secara agama itu what is thinkable, apa yang bisa dipikirkan itu bisa sangat real. Masalah akhirat itu sangat real bagi kita, bagi saya gitu ya. Bahkan seluruh hidup saya digerakkan oleh kemauan saya setelah mati saya mau kemana gitu, dengan parameter-parameter yang sudah saya ketahui dari hadis, dari aturan, dari pengajaran berbagai ini, yang notabene di dalam filsafat ilmu sekuler karena basisnya real experiences kemudian bisa bermasalah. Oleh karena itu apa yang diminta oleh ilmu dunia ini hanya seperberapanya dari yang kita bisa ketahui melalui iman kita gitu. Ya, jadi dengan kata lain jangan dibalik, jangan ilmu itu demikian lebar kemudian ilmu itu yang kecil. Kebalikannya itu yang benar adalah kebalikan. Yang kita diajari oleh agama itu jauh lebih komprehensif dari apa yang diperlukan oleh filsafat ilmu. Nah, tapi mereka para ahlinya itu pegang parameter-parameter yang akan mengatakan bahwa disertasi ini
go no go, ini yang bagus silakan lanjut, yang ini tidak bagus karena campur gini-gini misalnya. Nah, kita sebagai pemilik reservasi harus lebih smart dari itu sehingga kita oke, kalau kamunya cuma bisa melihat yang real aja, ya ini saya main dalam dunia real gitu ya enggak, tapi harus lulus gitu, sudah habis lulus silakan ya gitu ya. Jadi kita udah kenal tuh filsafat rasional, filsafat pragmatis, macam-macam gitu. Itulah dunia keilmuan sekuler itu gitu. Sangat pragmatik banget. Tapi jangan dicela kita masuk mengkritik itu karena waktu kita habis ya nantinya. Kita aja ngerti aja bahwa oke, kalau itu parameternya saya main di daerah sini gitu. Ikuti aja apa yang ada pada buku-buku metodologi penelitian sehingga kemudian lulus, kemudian sudah lulus, sudah jadi dokter, insya Allah kita udah merdeka, dunianya dunia yang tidak diatur terlalu banyak sama metodologi, karena lebih luas lagi nantinya kita masuk metafisika, ya masuk spiritualisme dan sebagainya. Nah ini nanti kurang lebih saya akan menggunakan ini ditulis oleh orang India yang anyway dalam banyak sekali hal saya memperoleh sesuatu yang relatif lebih tercerahkan dibandingkan waktu saya di Amerika. Di Amerika sangat kental ininya ya, asumsinya bahwa mahasiswa dokter harus kayak gini, harus kayak gitu. Kemudian starting point-nya sangat advance, kemudian saya nggak bisa dengan mudah membacanya dengan baik, meskipun dari sisi nilai sih baik-baik aja ya maksudnya. Kalau untuk menjelaskan ulang kepada mahasiswa saya memerlukan beberapa tahap turun ke bawah, mengencerkan, mengoperasionalkan variabelnya demikian rupa sehingga bisa jadi contoh untuk menjelaskan. Nah, yang ini secara relatif bisa orang India ini kan mungkin non native speaker satu, kedua bisa saja karena India itu bagaimanapun secara relatif beragama sehingga mungkin ada pengaruhnya juga terhadap operasionalisasi belief ya, pemikiran-pemikirannya, sehingga kemudian keluarlah bahasa-bahasa yang secara relatif mudah ditembus. Nanti mungkin boleh nyari sendiri aja research metodologi lanjut Kumar ya, nanti boleh di SMS tahun 2004. Kalau kita bisa mengerti menggunakan buku-buku yang standar kayak Krasner dan silakan aja gitu, saya tidak punya kritik terhadap Krasner, baik-baik aja gitu. Sehingga kalau untuk penelitian operasionalisasi konsepnya lanjut lebih detail, sehingga kemudian kalau kita bersepakat menggunakan ini, saya melalui belajar juga nanti ngomong coba teman-teman suruh belajar what makes research question ya, research yang baik itu yang kayak apa gitu, sudah membaca chapter yang sama gitu. Nanti saya mengoperasionalisasikan cara berpikir mahasiswa saya sedemikian rupa sehingga bisa dengan baik. Ada kritik sedikit saya terhadap apa yang umumnya dilakukan para, ya bukan kritik, komentar mahasiswa Indonesia itu kalau ada terjadi miskonsepsi itu tidak ada yang menolong. Dan saya melihat sisi mata kuliah ini harusnya bisa menolong. Contohnya begini, ketika kita udah lulus dengan S1 dengan skripsi, lulus A misal, S2 lulus A lagi, S3
kita udah berbekal confidence yang sangat tinggi tuh dengan AA yang kemarin itu. Padahal nanti akan ada variasi-variasi banyak, bisa saja kita berubah ininya, desain penelitiannya, sehingga harus berani meninjau ulang pemahaman kita yang sudah itu. Nah, setiap kita meninjau ulang apa yang established ya telah dalam diri kita itu keniscayaan orang yang belajar itu harus seperti itu. Para profesor juga sama, ada perkembangan baru kita harus lihat juga kembali apa yang sudah dia pahami. Ada buku baru dia ambil dan compare and contrast ya, dia membandingkan dan mengontraskan dengan apa yang datang dengan apa yang sudah ada gitu. Ya itu sehingga bisa diharapkan kalau dengan perspektif semacam itu kita bisa maju dari waktu ke waktu, paling juga berkembang, mengakomodasi kemajuan zaman yang berhubungan dengan apa yang kita pahami sebagai penelitian itu. Nah, jangan kaget, tidak ada istilah lompat dalam penelitian. Jadi akan kembali, what makes good research questions? Misalnya, saya akan bertanya, pertanyaan yang baik itu yang seperti apa, Bu? Mohon disadari, pertanyaan ini tidak ece-ece, bukan ece-ece, karena dimaksudkan untuk menyelamatkan kita semua, supaya kita masuk ke dunia penelitian dengan segala perangkat-perangkatnya. Ini bukan masalah membuat kalimat. Kan sepertinya sepintas kita dari SD sudah biasa membuat kalimat, SMP apalagi S1 udah bincang membuat kalimat. Itu not a matter of sentence construction, tetapi bagaimana mengartikulasikan pikiran kita itu yang notabene makin abstrak sama lincahnya bagaimana. Saya kemarin punya pengalaman buruk dengan kelompok yang lain. Dari 11 orang metodologi penelitian cuma lulus 2, dan yang salah itu saya otomatis ya, karena orang ini punya pengalaman dapat A, berarti salah gurunya. Saya sih tidak terima ya sebetulnya, tetapi jangan-jangan kalau di poll tetap aja kesimpulannya yang salah dosennya. Padahal saya sederhana aja, saya maunya research question itu harus bisa dijawab dengan data, dan kesempatan saya tidak banyak ketika ujian cuma minta coba rumuskan pertanyaan yang baik dan bisa dijawab dengan baik. Muncullah pertanyaan-pertanyaan, dan itulah kalau dalam bahasa komputer that's the data yang masuk ke dalam sistem saya itu. Ya kalau saya menganggap bahwa ini nggak bisa dijawab dengan data, kemudian nilainya ya udah nah gitu. Nah, jangan sakit hati ya, jadi kita maunya nanti pintar, sehingga siapapun dosennya kita membuat research question itu selalu baik dari sisi manapun, karena ujung-ujungnya parameternya sama, belajar dari filsafat ilmu, belajar dari metodologi penelitian. Pertanyaan yang baik, setelahnya pertanyaan penelitian yang baik bisa dijawab dengan data. Itu kesimpulannya. Kita bisa cek sendiri nanti, ini bisa dijawab dengan data enggak? Gitu ya, nanti seperti itu. Dan ini bukan saya bermaksud mengkomplain atau apa, itu kita alhamdulillah masih ada kesempatan satu mata kuliah yang saya bisa gunakan untuk memperbaiki konsepsi kita tentang what makes good research question itu. Kalau kita kebetulan belum pernah mengerti dengan
apa yang dimaksud pertanyaan yang baik itu kayak apa? Ya ada waktunya sekarang ini waktunya. Tetapi begitu kita sudah lulus mata kuliah ini harusnya sudah established gitu, sudah terbentuk, sudah mapan. Kita merasakan ini nggak bisa dijawab dengan data ini. Yang ini bisa dijawab dengan data, tetapi muter-muter dulu dengan ini dengan masuk ke wilayah apa dulu, nggak apa-apa gitu enggak. Tetapi itulah kompleksitasnya penelitian itu. Gitu ya. Jadi kalau jawabnya, ya kalau pertanyaannya sangat langsung dijawab dengan sangat langsung, malah tidak pantas dijadikan topik penelitian. Misalnya ada berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang nih yang ada di layar nih, ditanya berapa jam satu hari Anda membaca buku, bisa dijawab dengan mudah kan? Hari berapa, sehari berapa, 24 jam, kemudian Anda baca buku berapa, 7 jam, masih apa sisanya dong untuk apa aja, itu bisa dijawab. Tapi makin ke sana pertanyaan bisa makin rumit. To what extent, sejauh mana Anda mengerti apa yang Anda baca, mulai turun itu. Karena what do you mean by understanding, apa sih yang dimaksud pemahaman, nah gitu ya Mbak. Nah mulai dioperasionalisasikan, itu aja sederhana aja awalnya, tapi kemudian ini lebih rumit, tapi bisa dijawab dengan data. Nanti parameternya gini, oke saya akan tanyakan beberapa hal, misalnya yang konseptual berhubungan dengan apa yang dibaca. Baca apa? Misalnya kita ngomong metodologi penelitian Pak. Oke, saya bagi dua ya. Metodologi penelitian itu ada dua aspek yang penting. Pertama konsep, ada 3 deh. Konsep, ketiga prosedur, konsep. Saya ulang lagi, konsep kayak model apa yang disebut sampel, apa yang disebut penelitian, apa yang itu konsep. Kemudian ada elemen-elemen konsep. Misalnya di dalam konsep penelitian itu di dalamnya ada sampel itu ada cara memilihnya macam-macam gitu ya. Kemudian ketika kira-kira prosedur kalau diterjemahkan dalam prosedur ada berapa langkah, yang ini kan bisa diukur itu sebetulnya. Kalau ada, nah sekarang saya mau seret masuk ke wilayah metafora agama ya. Saya suka nih, ini baru ketemu minggu ini. Saya menjelaskan kayak gini, coba ya saya cek. Tapi ya mudah-mudahan semuanya pemahamannya relatif sama dengan saya ya. Ketika kita sholat, kita itu diminta berhadapan dengan Allah langsung ya. Jadi awalnya itu sudah ada niatnya. Ya, jadi kita mau sholat. Nah, di dalam sebelum mau sholat itu ada persyaratan. Wudhu dulu. Gitu. Oke, wudhu. Lakukan. Wudhunya sendiri ada syaratnya. Ada rukunnya. Wudhu lakukan, kemudian sholat. Nah, sholatnya sendiri itu mulai diawali dengan takbiratul ihram. Nanti ada tindakan gerak, ada macam-macam, ada bacaan, perilaku lisan, perilaku hati, macam-macam, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah umpamanya itu penelitian itu gitu. Dari mulai nawaitunya penelitian, nanti mengambil keputusan banyak banget itu. Waktu mengambil data, kita tahu persis sebetulnya, kita nggak usah minta pendapat orang gitu, data ini konsisten nggak ya dengan definisi saya, sok baiklah, nggak ada yang tahu ini gitu ya misalnya, macam-macam gitu. Itu sebetulnya semuanya perilaku batin kita selain yang fisik tentu saja ya, itu kayak orang beribadah itu sama aja gitu ya enggak. Kita tahu mana yang membatalkan niat, mana yang lagi sholat kita menyombongkan diri pengen dipuji oleh siapa bahwa dia sholatnya lama gini macam-macam gitu. Nah, itu udah mulai mengganggu konsentrasi sholat dan artinya kualitas sholat terganggu juga. Sama juga di dalam mengumpulkan data ada tata keramanya terus sampai
menganalisis data, ada paradigmanya, ada caranya, sampai kemudian penyimpulan, sampai penulisan, publikasi, dan semuanya itu. Gitu. Jadi kalau kita bisa memahaminya dengan enak, penelitian itu objektif sebetulnya. Ya dalam gelapnya itu gelap yang bisa dipertanggungjawabkan gitulah. Seperti agama juga, kecuali agama susahnya karena perilaku hati masuk ke dalam variabel yang sangat penting ya. Tapi sejauh menyangkut doa iftitah, Al-Fatihah, surat, ruku, sujud, perilaku lisan, yang itu masih bisa didengar dan di pelafalannya benar enggak dan sebagainya bisa gitu. Kecuali perilaku hati gitu. Itu loh, kompleksitas agama jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian itu gitu. Gitu. Jadi kita dengan kata lain merasa mungkin belajar filsafat ilmu dan penelitian itu rumit banget ya. Enggak. Jauh lebih rumit sholat yang baik karena menyangkut variabel tingkat keikhlasan dan macam-macam kayak gitu-gitu ya enggak, sehingga kita enteng gitu mah gitu ya enggak. Barang kalau dalam bahasa Cirebonnya barang katon ya, jadi sesuatu yang bisa dilihat gitu ya. Jadi kalau ibadah malah ada yang harus disembunyikan, apa perilaku batin kita ya dengan Allah itu nggak bisa di uar-uar, dikata-katakan keluar gitu kan gitu. Nah dengan kata lain metafora baru ini membantu saya nanti jangan kaget menjelaskan bahwa oke, coba takbiratul ihramnya bener enggak gitu. Gitu. Coba waktu kita memancangkan bahwa kita mau pakai desain apa ini, kuantitatif, kualitatif, mau nanya apa, itu tuh udah masuk di dalamnya. Semuanya parameternya udah sangat pasti, oleh karena itu nanti saya usahakan coba deh Pak Jatmika nanti ya cari cara supaya menggunakan textbook yang sama supaya gampang aja. Ya nanti saya menyesuaikan, tapi tolong cari textbook ini. Pak Jatmika bisa lihat nggak? Jangan berani-berani tidak mendengarkan karena ini konsepnya berat. Saya ulangi, kita akan menggunakan buku yang sama karena insya Allah once for all kita akan mengerti penelitian sekali dalam seumur hidup, insya Allah gitulah. Izin Prof, saya coba share di chat nanti. Ini sudah ada PDF-nya. Oke, nah nanti itu supaya pemahamannya bisa nanti insya Allah dari kalian setelah lulus dengan saya bisa jadi dosen penelitian bila perlu. Gitu. Ya. Karena akan kita turutin ini baru pertama kali saya menggunakan buku yang sama, ya. Karena biasanya itu buku kan komersil, jadi asa terpantas kalau saya menyarankan bukunya sama gitu. Enggak, khusus untuk kali ini sama. Supaya ada referensinya. Supaya saya juga bisa membedah. Apa sih susahnya selama ini? Enggak pernah susah kok metodologi itu. Nah ini mudah-mudahan saya tidak disebut sombong. Saya tuh ngambilnya tuh banyak metodologi itu. Karena nggak ngerti-ngerti. Seratusan SKS. Kalian tuh cuma 3 SKS. Tapi semuanya A gitu misalnya. Nah gimana dong? Saya mau ngomong saya nggak ngerti, tapi gimana tuh? Kata profesornya, you are good, excellent, macam-macam. Tapi saya ketika berhadapan dengan penelitian, saya bingung aja gitu selalu. Gitu. Makanya kan nggak ada orang yang dibilangin bahkan ahli ibadah juga mungkin kapan-kapan terganggu juga ya. Allahu Akbar, kemudian kelebat pikiran kemana gitu, tiba-tiba saja tidak perfect sholatnya. Padahal kan dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, kan gitu kurang lebih sholatnya sendiri dari sana. Tapi istilah batal itu tantangan bisa waktu wudhu, ya, waktu
sebelum masuk ke sholatnya sendiri bisa aja. Nah, penelitian juga sama gitu. Makanya nanti waktu santai boleh nanya ke teman-teman yang suka senang penelitian, artinya sering penelitian. Meskipun jarang orang-orang kayak gitu itu, tapi boleh ditanya, Pak, bisa nggak ngobrol-ngobrol tentang penelitian? Ngobrol lah apa gitu, saya emang nggak ngerti penelitian, pokoknya saya melakukannya, dia melakukan penelitian lah. Ada nggak di antara, kan ada orang yang banyak judulnya tuh, tahun misalnya setelah 5 tahun penelitiannya ada 10, berarti minimalnya itu 1 tahun 2 kali meneliti tuh. Orang kayak gitu kan produktif, nah. Boleh tanya tuh, Pak, di antara penelitian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, Bapak bisa mengingat-ingat nggak kualitasnya beda-beda nggak? Oh beda, itu pasti beda-beda kualitas menurut para pelakunya. Ada yang terganggu niatnya, ada yang kayak sholat itu, ada yang nggak konsentrasi ketika doa itu kita, ada yang kepikir kemana-mana aja waktu baca surat, waktu sujud, waktu kan banyak sekali variabel yang akan mengganggu kualitasnya itu. Nah, dalam penelitian saya pengen mengatakan bahwa usahakan sebaik-baiknya, tetapi that's what we can do. Namanya juga usaha. Itulah the best we can do. Itulah yang terbaik. Tidak ada penelitian yang dapat 100. Tidak ada. Tapi banyak yang dapat A. Saya ulangi. Penelitian tidak ada yang dapat 100. Artinya bebas dari kesalahan. Kesalahan itu macam-macam. Bisa aja niatnya salah juga salah gitu. Kalau mau sangat saklek gitu terhadap parameter-parameter gitu. Nah, saya ulangi, tidak banyak yang dapat 100 atau tidak ada bahkan yang dapat 100, tetapi banyak yang bisa dapat A gitulah. Lihat. Kan mahasiswa kan senang dapat A ya. Enggak usah lah dapat 100. Kalau 100 sama persis dengan, kan makanya gerenya teman-teman zaman dulu kan, itu kan suara Tuhan tuh kalau 100 mah ya enggak. Ya udah, ya enggak apa-apa Pak, saya nggak usah 100 tapi dapat A ya gitu kan. Paling tidak ada dosa besar yang masuk di dalam penelitian kita, ya baik-baik aja. Dari desainnya baik, dari cara kita memformulasikan isunya baik, dari cara kita menerjemahkan variabel-variabelnya baik, dari cara kita menanyakan kepada responden baik, dari cara kita mengumpulkan data baik, dari cara kita menganalisis data baik sesuai dengan aturannya, dari cara kita menyimpulkan temuan baik, dan cara kita gitu merumuskan dalam formulasi publikasi baik, sampai waktu kita mengirimkan ke jurnal baik, kemudian direview baik, dan good. Tujuannya gitu aja. Sebaik yang bisa kita lakukan, tetapi jangan bersengaja untuk menyalahi aturan gitu ya. Jadi ini perilaku moral. Penelitian adalah perilaku moral. Saya ulangi lagi, ini baru pertama kali saya ngomong gini. Penelitian merupakan decision dan melakukan perilaku moral. Nggak ada yang tahu sebetulnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ketika kita mengolah data apa dibelok-belokin gitu ya enggak. Anak S1 kan suka berani tuh. Zaman dulu katanya. Itu tapi dosen yang pinter akan merasakan ini enggak masuk akal itu. Hasil temuannya kayak gini itu enggak masuk akal gitu. Setelah dicek nyata aja dia nggak bisa menjelaskan ini. Kamu bikin sendiri ya, atau kamu ngutip orang lain yang salah gitu ya, bisa melakukan gitu. Dan itu bisa terjadi sama mahasiswa juga. Tapi mahasiswa yang ada di hadapan saya ini kan dosen-dosen nih ya, insya Allah beda ya, karena kita tidak lagi ujian ya, kita insya Allah belajar benar-benar otentik, secara akidah benar, secara benar best jauh yang bisa kita lakukan.
bersengaja melanggar gitu, jangan bersengaja. Kalau bersengaja itu sama dengan merepotkan pembimbing, mencelakakan pembimbing, macam-macam ya. Bahwa kita tidak selengkap yang diinginkan, A sampai Z-nya, ada bolong-bolong yang ini kurang kuat, yang itu kurang kuat, statistiknya kurang kuat, tetapi kalau di Amerika gayanya, profesornya berani ngomong gini, it doesn't matter. Kalau kamu nggak ngerti, nggak bisa melakukan sendiri statistical analysis, analisis statistiknya nggak apa-apa. Lakukan aja oleh mesin. Tapi kamu harus mengerti gitu. Sehingga kamu bisa ngatur harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah itu sebetulnya yang pentingnya. Gitu ya. Saya 7 tahun di Amerika cuma ngambil desain kuantitatifnya itu cuma berapa? Cuma 9 SKS. Padahal ngambil yang kualitatifnya puluhan banyak, lebih banyak lagi dari itu. Gitu. Sampai Anova Ankova udah merasa buang waktu gitu ya. Jadi udah deh. Mungkin saya tidak mengejar ke sana, tapi saya mengejar ke sisi yang lainnya lagi, yang etnografik kualitatif. Gitu. Jadi secara relatif saya lebih kuat ke kualitatif etnografik dibandingkan dengan statistik kuantitatif. Gitu. Tapi itu untuk tidak kuatnya, kewajibannya di Amerika itu ngambilnya 9. Bukan seperti di kita ya. Di kita tuh 3 SKS, all in all, keseluruhannya, kualitatif, kuantitatif, digabung aja gitu. Bahkan survei yang macam-macam gitu digabung di situ. Nah gitu, oleh karena itu, ladies and gentlemen, kalau kita merasa awalnya terbebani oleh mata kuliah kualitatif research methods, wajar aja. Research method memang tidak bawaan kita dari lahir, ya enggak? Akan tetapi pada tahap ini kita udah cukup matang karena udah banyak belajar berbagai bidang ilmu. Pastikan kita memilih topik penelitiannya, ini saran saya yang rada-rada maksa, yang kita sukai. Kenapa Pak? Yang disukai bukan yang bermanfaat. Ya syukur-syukur yang disukai yang bermanfaat. Tapi pertamanya yang disukai aja dulu deh. Supaya kita menyukai dan punya daya tahan yang kuat untuk membacanya. Ya. Kalau kita membaca sesuatu yang kita nggak suka itu belum apa-apa, itu. Kalau saya belum apa-apa udah matanya udah perih, kemudian udah pengen bersandar, kemudian menjauh dari bukunya kan gitu kan. Nah, saya pengen mengatakan kebalikannya sekarang. Do what you think is good for you, bisa karena baik, bisa karena menarik banget sampai kita itu kalau belum menemukan, ayo aja, nggak berani, walaupun ngantuk gitu, teruskan aja gitu. Nah itu indikator bahwa kita menyukai apa yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, ini sengaja saya bicara dulu tentang yang ini, karena selebihnya, begitu misalnya, Pak Jan Miko, saya Pak tertarik ke ini, itu saya tidak akan mempertanyakan lagi gitu. Buktikan aja ketertarikan itu gitu, dengan membacanya banyak, dengan mendalami konsep-konsepnya, dengan menghayati prosedur-prosedurnya, sehingga takbiratul ihram sampai ke salam baik-baik aja gitu. Kalau diumpamakan sama dengan sholat. Ya. Gitu dulu. Ini bukan kuliah intinya, bukan. Ini meratakan paving the way istilahnya. Meratakan jalan supaya nantinya satu bahasa kita nyatu. Ya. Ini baru pertama kali saya bilang begini. Karena saya tanpa izin direktur pasca membelokkan mata kuliah filsafat ilmu ke dalam metodologi penelitian. Tapi insya Allah sama aja. Ya. Insya Allah membuat Anda lebih pintar sekarang ini dibandingkan dengan yang kemarin. Insya Allah. Oke?
Oleh karena itu, bantu saya, kalau ada yang nggak jelas, ngomong, Pak, saya nggak ngerti maksud Bapak ketika Bapak mengatakan begini-begini. Nanti saya jelaskan. Ulangi lagi bila perlu. Gitu ya. Penelitian, apa-apanya sudah fix tata caranya. Seperti hanya sholat, ada panduannya, ada sholat gitu, ada panduan perilaku fisik, ada perilaku bacaan, perilaku hati, cuman hati yang susah dikontrol. Ya, gitu. Dalam penelitian juga sama, hati susah dikontrol, tetapi nanti dengan penjelasan tertentu bisa. Kalau dengan Allah nggak bisa bohong sama sekali ya. Tapi kalau dengan manusia bisa dijelaskan dengan berbagai cara ya. Niat saya sih begini begitu gitu. Kata pembimbing niatnya sih benar, tapi kurang sedikit-sedikit ya udah. Namanya juga penelitian tidak usah dapat 100, tapi dapat A itu yang dicari kan? Ya, gitu. Oke, saya mau mengundang komentar dulu. Nanti selebihnya sempat tidak sempat hari ini akan dicobakan memulai dengan tugas. Nanti saya jelaskan selecting a topic ya, mencari topik. Kemarin intronya saya sederhanakan mencari bidangnya. Bahwa siapa suka pragmatik, siapa suka maksudnya supaya yang lainnya tuh sementara dikesampingkan dulu. Untuk kali ini saya akan fokus ke pragmatik misalnya gitu. Untuk kali ini saya mau fokus ke gitu. Text comprehension, reading comprehension misalnya. Supaya bisa menukik agak jauh supaya kita melihat bolong-bolongnya pengetahuan itu di sebelah mana. Nah, itu karena dari situlah topik itu akan muncul. Dalam bahasa kerennya di pasca, gap yang perlu kita tambal itu akan ada di situ. Gitu ya. Silakan dulu barangkali ada komentar. Pak Jatmiko, jangan ragu-ragu. Ya. Saya Prof. Yusuf. Siapa yang bicara ini saya enggak. Yusuf, Pak. Pak Yusuf, oke. Silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Ya. Mengenai penelitian tadi, ya saya mencoba untuk menyelaraskan gitu, Prof. Tidak kemudian kritik, tidak mengkritik dari barat atau dari mana-mana, tapi saya mencoba untuk menjembatani. Saya ingin menjembatani. Gitu. Ya. Saya ada keterhubungan gitu, Prof. Karena dalam benak saya yang namanya ilmu itu adalah karunia Allah. Siapapun bisa mendapatkannya kalau dia mau mengupayakan. Nah, ya. Kebetulan orang-orang barat itu luar biasa dalam penelitian dan keilmuan. Mereka mendapatkan banyak penemuan-penemuan begitu. Oleh karena itu dalam pandangan saya semua ya dari mereka juga banyak yang baik. Nah, ini saya ingin menjembatani sehingga tidak ada keterputusan antara keilmuan keislaman dengan penelitian-penelitian yang muncul dari barat begitu, Prof. Ya, bagus. Yang kedua, saya ini orangnya rakus, Prof. Jadi ini kepingin, itu kepingin gitu, Prof. Ya. Nah ini bagaimana barangkali strategi, Prof, untuk kan penelitian kita harus fokus satu. Ya. Bagaimana kita bisa menemukan bahwa fokus kita ini di sini gitu. Ya, bagus. Langsung dijawab kalau yang kayak gini nih. Jangan biarkan saya ikut berpikir gaya Pak Yusuf, nanti nggak bisa jawab. Ya, yes. Bisa jawab ya. Oke. Yeah. Caranya gini. Kerakusan itu silakan dipelihara. Tapi untuk sementara kita batasi semester atau tahun ini fokus ke satu hal. Oke? Hidup itu insya Allah panjang ya, rentangannya bertahun-tahun. Boleh itu bertahun-tahun kita berminat ke 10 bidang ilmu. Tapi khusus untuk sisa tahun ini plus semester depannya lagi fokus pada satu aja.
Apakah saya minta terlalu banyak? Enggak, saya kira ya. Am I asking too much? Saya kira tidak. Gitu. Kerakusan itu tidak saya kritik, saya bolehkan. Tetapi khusus untuk tahun hari ini dan sampai tahun kelulusan mulai dibatasi, menyukai yang kita pilih. Niatnya ibadah juga, supaya kita punya pengetahuan yang lebih, keterampilan yang lebih, dan bukan hanya lebih dari sisi jumlah, kualitasnya juga dan fungsionalitasnya nanti gitu. Gitu. Kalau mau undangan umat itu banyak, betul-betul pengen tahu ahli semantik Muslim yang jago, benar-benar jago gitu. Tinggal pilih aja salah satu dulu, kemudian batasi itu, taati 1 tahun aja. Sementara yang sudah tahu, sudah bukan terlanjur istilahnya, sudah kita ketahui, kita syukuri aja gitu ya. Enggak, alhamdulillah saya sempat belajar ini, alhamdulillah saya, in the meantime sebagai rasa syukurnya kita pelihara dan kita amalkan. Sementara fokus yang terakhir tadi, yang untuk tahun ini sampai lulus, saya akan mendalami satu hal saja gitu. Kenapa? Karena memang nature of niatnya penelitian itu harus mendalam. Jangan dikira dengan mudah saja Pak Yusuf dikasih doktor, padahal pengetahuan tentang misal bidang studinya yang fokus jadi dokter itu masih di bawah saya, dengan mudah saya tangkis ya, saya belok-belokkan gitu ya. Tidak, dokter itu harus lebih dari dosennya. Usahakan paling tidak comparable dengan dosennya ya, sehingga jurus-jurus yang akan saya pakai itu kebaca dari gerak bahunya aja. Ini akan mau mukul ke atas nih, akan mukul belok ke kiri nih, nanti akan mengelaknya kemana gitu, dan seterusnya. Saya kira cukup jawaban metaforikal jawabannya, tetapi karena pertanyaannya juga metaforikal. Jadi tadi pertanyaannya kan tentang rakus ya. Oke, rakusnya silakan aja, tapi dalam rangka memperkaya kerakusan yang lain, fokus ke yang selama ini tidak pernah difokuskan, yakni fokus disertasi. Nantinya waktu disertasi itu sudah mulai taking shape, sudah kelihatan mengambil bentuk, akan diperkaya lagi dengan cara lebih selektif, tapi berhubungan dengan bidang-bidang lain. Tapi jangan semua bidang yang diinginkan, itu bukan cara yang baik untuk kita sekarang ini. Saya pengen mengatakan bisa nggak diblokade dulu. Bukan suruh tidak tertarik ke hal yang menarik dan bermanfaat. Bukan. Tetapi mendahulukan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat yang kita pilih untuk disertasi itu. Jadi keberpihakan bahasa lainnya. Saya ingin masing-masing di antara kita berpihak ke salah satu yang paling menyumbang potensinya, energinya ke dalam terhadap kelulusan disertasi dan kelulusan S3 kita gitu. Yang notabene untuk kita sendiri juga itu. Saya kira cukup ya. Jangan dikira saya ngajar Pak Yusuf, Restu, Imelda, Sriwati, Jatmika, jangan dikira bebas energi. Saya sengaja mencintai mata kuliah ini supaya ada dampaknya. Apa yang saya pegang ini baru saja difotokopi, datangnya tadi malam, jam 7 malam. Itu evidence, itu bukti bahwa saya menaruh minat khusus untuk mengajar ini. Itu aja dulu. Saya ungkit-ungkit supaya ngerti bahwa
kadang-kadang energinya itu kita yang mengolahnya. Padahal buku yang ini sudah saya miliki dalam perpustakaan yang banyak ini. Sudah. Cuma fotokopinya agak gelap, jadi membuat saya matanya capek gitu ya enggak. Kemudian saya perbesar dengan 200.000 gitu ya, jadi artinya bukan gratis. Kemudian makin enak membacanya, dan waktu ketemu dengan Pak Yusuf, insya Allah nanti akan saya jelaskan ini, jelasan itu dengan semangat baru. Gitu, insya Allah ya. Jadi hawa tetap ada, tapi kehawakan yang lebih berhasil adalah yang fokus. Karena toh ada prioritasnya. Ya, jadi rakus, tinggal rakus yang dimaksud adalah rakus yang lebih terarah, dan istilah terarah di sini adalah sesuai dengan prioritas yang kita tetapkan, pengen lulus cepat, pengen jadi ahli yang lebih baik, sehingga contributing terhadap umat secara lebih sistematis. Wah, saya kira telak ini. Insya Allah ya, benar ya. Jawaban saya benar ya. Saya pengen mengatakan diakui benar oleh Pak Yusuf. Ya. Benarkah gitu? Ya, terima kasih Prof. Oke, silakan Pak Restu, kelihatannya udah gatal. Pak Restu gimana? Ya. 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 Ya, bagus. Makasih Pak Restu ya. Itu bagus. Ya. Mau ada yang tambah? Ya. 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 Bagus ya. 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 Bagus. Ya. Makasih. Ya. Ya, teman. Ya. Boleh, boleh. Silakan. Ya. Mungkin mohon maaf apabila esensinya belum saya tangkap secara Ya. keseluruhan gitu. Nah, jadi yang saya tangkap di sini dari tulisan Bapak kemarin, ya memang ada penelitian memang tidak disarankan kalau misalkan kita tidak punya pengetahuan yang mendalam terlebih dahulu gitu. Ya. Ya, harus ada referensinya. Kalau saya simpulkan, everything should be well planned gitu ya Pak. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kita kan pengen penelitian kita itu punya data yang baik pada nantinya gitu. Bagus. Nah, Ya. pengen data penelitian tersebut kita pengen mengolahnya secara valid dan reliable. Ya. Nah, untuk itu kita akan memerlukan sebuah kriteria ya Pak. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kriteria sendiri Pak, ini kan banyak di penelitian-penelitian yang Ya. memang mengambil dari sumber lain. Nah, Ya. apakah kalau misalkan kriteria tersebut itu harus selalu ada sumber rujukannya, atau adakah saat kita membuat kriteria tersendiri sesuai dengan konteks penelitian kita? Nah, Ya. maksudnya ada penyesuaian kriteria seperti itu, Pak. Ya. Ya. Ya, baik. Itu dari saya, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Pak Restu ya. Jadi tentang ini, ya, kita itu sebetulnya tidak punya pamrih apa-apa ketika dalam dunia, termasuk di Barat ya, bahwa usahakan
jangan bikin sendiri. Ada orang lain yang telah memulainya supaya kita itu bergabung dalam voices yang ada, dalam suara yang ada, gitu ya. Nah, itu maksudnya bukan tidak menghargai voice suara yang lain, tidak. Maksudnya bergabunglah bersama orang-orang yang memang sudah membuka lahan gelanggang di situ. Kemudian kita bergabung bahwa kemudian kita beda, ya beda di mana gitu. Tetapi tarung dalam keterbukaan di situ gitu. Boleh aja ketika kriteria yang ada itu cenderung sangat intelektualistis, sangat ada yang sangat pragmatis, sangat apa yang kemudian kita menyandingkan parameter baru, pengen menawar supaya agak belok ke kanan, belok sedikit ke kanan atau ke atas. Tapi ini yang ada itu harus kita rujuk. Itu bagian dari filsafat ilmu yang mengharuskan seperti kita mengakui konteks perkembangan yang ada itu kayak apa, kemudian kita mau menawarkan sesuatu. Gitu. Boleh. Termasuk boleh mengatakan tidak seperti yang diusulkan semua ahli itu. Di dalam artikel ini saya akan mengentertain, akan mengikuti sesuatu yang beda sama sekali. Tetapi sebut dulu yang ada itu, yang banyak itu, jangan dianggap nggak ada gitu. Itu sangat tidak fair kalau kita tidak menyinggung-nyinggung. Sebab kita nggak boleh juga mengatakan bahwa apa yang ada itu semua tidak berarti, kemudian dengan cara itu kita mengatakan inilah yang bagus saya ajukan. Lo tunjukkan dulu bahwa Bapak sudah membaca yang lain-lain. Saya sudah baca ini, arahnya begini-begini, tetapi saya lihat ada bolong-bolong di sebelah ini, ada hal lain di sini juga, yang ada kekurangan di sini, kemudian jalan keluarnya apa? Gitu. Setelah masuk dulu ke wilayah yang lebar dalam itu dan mendalam itu, baru kita mengusulkan sesuatu. Boleh. Tapi jangan langsung mengusulkan saya mau berbelok dari apa yang selama ini diusulkan para ahli. Jangan. Jadi ada tata keramanya semacam gitu. Masuk ke gelanggang, ya boleh lingkis baju, udah berkeringat, kita cari-cari kelemahan, kemudian ke sini larinya kan. Silakan. Tapi jangan menembak dari jauh, kemudian itu namanya nanti kita bisa dikritik, orang juga mengatakan bahwa enak aja budak kamari kan gitu, menganggap nggak ada jasa-jasa dari ilmuwan yang terdahulu. Jangan sampai kayak gitu. Bagus. Makasih ya. Karena itu nanti silakan nanti dicari cara keluarnya gimana, tetapi tunjukkan kepada publik bahwa we have read this, we have try to understand this, macam-macam, kemudian ada yang lebih simple ke sini lari, atau lebih bermanfaat lari ke sini. Gitu ya. Terima kasih, mantap. Ya silakan, ada yang mau ini, karena habis ini bentuknya tugas. Ya, tapi sekarang kesempatan untuk menjernihkan unek-unek, menjernihkan yang mulak-mulak ya, yang belum itu. Termasuk yang wondering, saya boleh, I wonder whether saya berpikir apakah memungkinkan ini, boleh silakan yang kayak gitu. Izin Prof mau sedikit berbagi dan bertanya. Ya, ini Pak Jatmir. Ya, tadi kan permasalahan yang sudah disampaikan Pak Yusuf bahwa ada kehausan gitu ya, hawak gitu, ingin mengambil banyak hal gitu. Ya. Nah, karena tugas yang kemarin Prof berikan, ya. Itu membuat saya banyak juga mencari referensi tambahan gitu supaya saya bisa lebih fokus, dan akhirnya malah yang berdampak itu saya malah agak sedikit mundur, Prof. Ya. Jadi mundur dari topik kajian yang akan saya ajukan sejak awal gitu. Ya. Karena saya ingin satu mengejar fokus gitu. Kemudian kedua supaya tadi karena kan ada batasan dan keterjangkauan saya juga terkait masalah data dan sebagainya. Dan kalau dari topik kajiannya sebetulnya masih sama, hanya memang objek kajiannya yang saya ubah. Kemudian ada perangkat-perangkat yang memang saya spesifikkan supaya saya teringat kembali dari tesis saya S2, kebetulan saya meneliti tentang hipnoterapi, Prof. Ya. Jadi bagaimana tindak tutur yang terdapat dalam hipnoterapi itu
strukturnya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa. Dan dari sana saya terpikir ulang bagaimana kalau misalnya yang tesis S2 itu memang dilanjutkan tetapi memang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Yang ingin saya lihat adalah bagaimana sebetulnya efek yang terjadi dalam pikiran seseorang ketika diberikan jenis tuturan tertentu gitu. Jadi itu yang saya coba pikirkan dan akhirnya lebih mengerucut dan setelah saya coba memahami dari masukan-masukan yang diberikan dari tugas sendiri, kemudian dari bacaan yang saya coba tambah dan ternyata memang saya lebih nyaman dengan topik yang kedua ini gitu. Untuk daripada misalnya saya harus ambil banyak hal dan malah saya betul yang tadi seperti Prof katakan itu malah terkesan kurang fokus gitu. Dan dari sini saya juga mencoba ambil tadi sedikit bacaan dari yang Profesor berikan yang terkait riset metodologi yang Ranjit Kumar itu mencoba langkah awal ternyata memang di sana kan ada yang 8 langkah kalau tidak salah 8 langkah gitu untuk memulai gitu. Dan memang setelah saya coba yang saya lakukan sebetulnya tidak sesuai langkah itu gitu. Jadi semoga mungkin yang nanti setelah saya mendalami 8 langkah itu urutan-urutannya gitu mulai dari niat dan sebagainya sampai misalnya istilahnya tahiyatnya gitu, salam dan sebagainya itu bisa sesuai urutan dan lebih lebih berfokus kepada tujuan-tujuan penelitian yang lebih mudah dicapai gitu. Itu yang ingin saya bagikan gitu. Tapi kalau terkait pertanyaan sendiri ini Prof, mungkin tadi sebetulnya sudah ada yang sempat ditanyakan juga terkait membatasi diri dalam permasalahan multidisipliner gitu Prof. Nah ini sebetulnya apakah ada tips-tips khusus gitu ya ketika supaya kita itu betul-betul memang tidak bisa mengecek diri apakah kita masih berada pada posisi linguistik atau memang sudah melangkah lebih jauh di luar linguistik itu sendiri. Karena ketika masuk area multidisipliner mungkin Kang Restu dan teman-teman lainnya merasakan bahwa kadang-kadang kita itu malah berpijak di luar linguistiknya gitu. Jadi setelah sadar kita sudah posisinya jauh gitu, mencari pijakan linguistik kembali malah terlalu jauh. Nah, bagaimana tips agar kita itu tidak terlalu keluar dan tetapi kita masih bisa menyadari bahwa kita ini masih di area linguistik gitu. Itu yang menjadi masalah saya, Prof. Jadi bagaimana tipsnya? Terima kasih. Ini perjalanannya menarik, lumayan pemikirannya. Tapi memang harus dikembalikan lagi ke komunitas ya. Kalau ini kita anggap suatu komunitas yang berlima berenam ini, termasuk dosen, ini harus dikembalikan sebagai kontrol terhadap, bukan berarti harus dikontrol dalam pengertian ruang geraknya dibatasi kayak gitu, supaya kita itu meaningfulness-nya itu dalam hubungannya dengan keterjangkauan dan apresiasi pihak orang lain di luar diri kita gitu, supaya beda cara pinternya. Cara pinternya kita itu selalu pinter dalam komunitas, komunitas akademik gitulah ya. Nah, yang interdisipliner, monodisipliner gitu kan bisa berangkat dari definisi awalnya sih. Kalau kita mendefinisikan misalnya linguistik sebagai kajian ilmiah tentang kebahasaan, kemudian lihat dulu kadang-kadang satu chapter ketika kita pikirkan 1-2 hari itu bisa jauh hasilnya. Padahal chapter yang sama kita pernah baca, tapi dalam intensitas yang kecil-kecil ya, 2 jam udah ganti. Kuliah itu bukan waktu yang baik untuk membaca mendalam. Yang baik adalah ketika menyiapkan disertasi ini yang bisa mendalami. Bisa enggak? Saya sekarang membimbing lagi berhadapan dengan beberapa orang S3 bahasa Inggris yang dalam dia mau ngambil mata kuliah itu dia ditugaskan ngajar juga. Waduh, udah repot banget itu ya enggak. Jadi ke sini enggak terkejar, ke situ enggak terkejar, padahal saya maunya going deep, mendalam. Bisa enggak? Menukik ke dalam. Kalau enggak digitukan, sebetulnya menemukan apa yang ditemukan orang lain aja udah bagus. Memahami apa yang telah ditemukan orang lain juga udah bagus. Boro-boro menemukan sendiri. Masih jauh gitu. Oleh karena itu, sekaranglah ketika sedang belajar
metodologi penelitian kah, apa, jadi membacanya dengan sangat intensif dan dengan niat sangat khusus gitu ya, gitu. Karena saya minta nanti tugasnya itu seperti yang sudah disinggung berkali-kali, itu nanti terfokus. What topic are you interested in ya? Apa sih tertarik pada apa gitu? Nggak lagi pertanyaan saya basa-basi kayak minggu-minggu pertama gitu, sekadar mencari tahu trennya gitu. Sekarang saya membelokkan ke metodologi penelitian sehingga harus bermakna, harus langsung. Datanya apa? Dicari dengan cara apa? Respondennya siapa? Nanti bentuknya kayak apa? Kira-kira representasi hasilnya itu. Nanti dianalisis dengan cara apa? Hasilnya kayak apa? Kalau harus dipresentasikan di dalam bentuk jurnal, nanti jurnal yang kemungkinan menerimanya jurnal kemana dan seterusnya. Sengaja itu saya langkah-langkahnya saya katakan tadi itu supaya fokus, mendalam, dan goal. Boleh larak-lirik sambil jalan, ini juga menarik, itu juga, tetapi begitu kita membuat komitmen itu harus ditindaklanjuti sampai tamat. Atau kita mengulangi kegagalan yang sama. Orang lain telah melakukannya banyak. Gitu. Saya terus terang aja bukan orang yang sangat lancar dalam studi saya. Ada orang yang bangga dan memang untuk alasan yang benar bahwa dia melakukan doktor dalam 3 tahun atau 2 tahun malah. Saya mah 5 tahun. Tapi bisa saya jelaskan kenapa saya keasikan mengeksplorasi ini, karena saya nggak pernah tajam gitu, jadi nggak pernah memihak kepada topik tertentu. Gitu. Ya, saya pengen tertantang publikasi ini, yang notabene itu mengalihkan perhatian sebetulnya dan semacam justifikasi kenapa saya lama ujian nggak lulus dulu. Gitu, ya. Cuman di atas kertas memang kita bisa bersembunyi. Ya, tapi hasilnya baik kok, gini-gini ya. Itu sebetulnya kalau mau jujur-jujuran, kenapa malam-malam nangis sendirian dengan Allah gitu? Kenapa nangis-nangis segala? Ya sebetulnya saya berhadapan dengan kesulitan yang unsurmountable ya, nggak bisa saya atasi sendiri gitu kan. Ya, jadi jangan dikira saya lancar-lancar aja dan saya ngomong begini, justru antitesis terhadap ketidaklancaran itu. Saya ingin mahasiswa saya lebih baik dari saya gitu ya. Oke. Jadi ke hawakan tadi yang diinginkan Pak Yusuf dan Pak Janmika itu saya udah melaluinya dan bentuknya publikasi ya. Publikasinya banyak. Saya sebelum disertasi keluar untuk ujian itu publikasi saya berapa? 9 ya di Amerika ya. Dan di Amerika dan di Kanada. Jadi artinya yang berbahasa Inggris semua ini. Nah, itu untuk orang lain ya hebat banget itu. Maksudnya di departemen di Amerika itu hebat, tidak banyak yang kayak 1, 2 paling juga. Tapi saya tahu alasan kenapa saya melakukan itu. Itu chicken out itu saya mengkerut itu waktu mau suruh ujian mana-mana disertasi teh nggak selesai gening gitu-gituin, saya marah tapi atau nggak bisa menjelaskan, termasuk diancam oleh pembimbing. Pembimbing ketemu di koridor. Saya kalau dalam bahasa kita saya uluk salam ngangguk dengan manis ya enggak. Selamat pagi Ibu, begini-gini. Kamu ikut saya? Ketus banget ya, duduk. Wah, saya disidang di situ yang sudah sampai mana disertasi itu. Kemudian saya kaget ini orang sebaik ini ibu-ibu ya, kok ketus kayak gini ya, tapi saya ladenin aja. Sekarang ceritakan. Ada berapa pertanyaan penelitian yang kamu kerjakan? 3. Kayak apa datanya? 2,5 jam saya ngomong. Tidak enggak? Padahal dia tuh tadinya punya lagi bimbingan, tapi anak
mana gitu, Korea atau anak Taiwan, suruh keluar gitu ya. Kemudian orang itu keluar aja. Kemudian saya masuk 2,5 jam saya presentasi. Kemudian Fahrudin kamu lulus. Kemudian dihere ya nih kamu, tapi ya tidak semudah itu, ditulis dulu atau disertasinya. Sekarang hentikan semua kegiatan, you sit, berhenti kerja, duduk, tidur, duduk bila perlu tertidur di atas komputer. Gitu. Kemudian saya secara letterlock menurutin itu, termasuk yang tertidur di atas komputer, nggak apa-apa. 4 bulan kemudian udah jadi dokter ya, 5 bulan, alhamdulillah. Tapi memang mahal banget, karena saya lepas semuanya kan, kerjaan saya lepas, kemudian saya kecanduan belanja ya di Amerika itu, belanja pakaian gitu, maksudnya seneng banget kalau belanja itu, kadang-kadang barang yang sama, warna yang sama, padahal udah kemarin baru beli gitu, sampai lupa. Itu kayaknya keranjingan gitu semacam gitu. Nah, itu karena di rumah terus gitu kan, menulis, tidur di atas komputer, kemudian dia sholat apa makan yang wajar gitu, tapi kemudian balik lagi komputer. Itu kurang lebih 21 atau 18 sampai 20-an jam setiap hari gitu mengerjakannya. Ya. Itu. Ladies and gentlemen, itu. Jadi sekarang energi yang besar pada Jatmika, energi yang besar Pak sama Yusuf ditukikkan ke dalam, bukan melebar. Boleh keluar melebar dalam kaitannya dengan yang mendalam tadi untuk memperkaya itu, gitu ya. Tapi selain itu saya anggap basa-basi, ya. Saya anggap basa-basi, ngomong aja pengen cepat lulus, jangan-jangan memang pengen leha-leha aja gitu kan. Kan jadi mahasiswa tuh enak, dimaklumi, namanya juga mahasiswa ya enggak. Kan gitu. Tapi kalau jadi dosen udah dimaklumi kita, udah dosen kok gitu, tapi mahasiswa sih suka dimaklumi gitu. Tapi jangan cari kemakluman semacam itu. Get serious, fokus, going deep, go deep, mendalam, lulus dengan baik, kemudian baru menikmati kebebasan di luar pagar sana, berinteraksi dengan para ahli, dengan publikasi sebanyak-banyaknya di dalam Q1, Q2 gitu ya, quality 1, quality 2, Scopus silakan aja. Tapi setelah lulus, sekarang belajar fokus untuk mencintai satu bidang, 7 bulan, 1 tahun, sampai disertasi selesai. Gitu ya. Oke, siapa yang mau memanfaatkan waktu untuk masuk dengan saya? Izin Prof. Ya. Saya ingin bertanya. Oke, Bu Sriwati. Ya, betul ya. Prof. Nama saya Sriwati, mohon maaf. Ya. Setelah mendengarkan kuliah dari Prof pagi ini tuh rasanya saya ingin mengganti tulisan saya dengan topik lain gitu, Prof. Yang betul-betul topik ini menjadi apa yang ada di dalam hati saya begitu. Ya. Mungkin bisa digambarkan sedikit seperti ini, Prof. Kebanyakan dalam kehidupan nyata itu manusia cenderung memilih untuk problem solving-nya itu dengan emosi begitu. Ya. Kan masih ada jalan lain yang lebih santun lagi sehingga bisa membentuk pribadi ini menjadi selalu damai, selalu merasa berterima kasih kepadanya. Nah, itu kajian apa gitu, Prof? Oke. Ya, jadi nanti itu masuk dulu aja ke yang sifatnya alternatif gitu ya. Jadi misalnya misalnya dalam psikologi ada kajiannya, tapi nanti pijakannya kita sendiri. Ini bukan bahasa Indonesia ya, supaya bahasa jangan Indonesia aja, Prof. Apa? Bahasa Indonesia bisa, Prof. Biar cepat lancar gitu. Iya. Maksudnya supaya
jangan disalahkan dari prodinya gitu ya. Jadi nanti ada nanti Oh iya, iya. sisi lain tinjauannya dari sisi apa gitu. Tapi ininya sendiri Iya. masuk ke awalnya itu bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian Iya. supaya jangan menyalahkan seperti hanya saya ke Pak Yusuf agama tapi bahasa Indonesia gitu kan. Nah, Iya. nanti jalan tengahnya ada penerjemahan, salah paham orang Indonesia terhadap hasil terjemahan yang kayak gitu-gitu. Ibu juga sama. Jadi saya tidak punya jawabannya terhadap pertanyaan Ibu itu, tetapi itulah jalan cara kita mengawinkan dua bidang yang satu kita sukai, satunya lagi mau tidak mau harus kita dalami karena ini bagian dari komitmen prodi kita, bagian dari prodi kita. Itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tenang aja gitu ya enggak. Paling tidak selama 1 tahun atau 1 tahun 1 semester misalnya atau 1 semester ke depan yang kayak gitu-gitu nantinya akan ada jalan keluarnya sendiri. Tapi yang saya pengen teman-teman lakukan adalah memilih dan going deep into it, memilih dan mendalam, mungkin itu aja dulu. Ini belum dilakukan, jangan pernah mengatakan saya sudah sebelumnya, itu baru setengah iya gitu. Sekarang iya beneran, mendalam langsung, gitu ya. Nanti contohnya nanti mengoleksi related review of literature gitu, apa yang relevan, apa yang nanti akan dikumpulkan, nanti itu evidence-nya. Kemudian setelah membaca banyak, makin clear jalan keluarnya, gitu. Sekarang mau wajar aja kan, baru lirik-lirikannya enggak. Tapi begitu masuk ke bidang itu nanti yang lainnya dianggap tidak relevan dulu, paling tidak for this year. Yang relevan adalah yang kita pilih. Gitu. Makasih Pak. Jadi jangan pengen dapat jawaban instan. Jawabannya di dalam pilihan itu. Karena pilihan itu membatasi ruang gerak kita. Yang kita tidak suka sebetulnya. Tetapi tidak suka karena maunya kita melebar-lebar kayak saya itu. Mau melebar-lebar publikasi di mana-mana, tetapi nggak pernah fokus ke dalam satu isu kemudian gitu ya. Karena memang enak. Makasih. Ya, enggak. Ini sekarang mah menahan diri untuk tidak melebar ke dalam aja dulu. Kayak yang puasa gitu ya. Jadi kayak yang sekarang lagi mendisiplin diri ke dalam lah. Bismillah. Kan ada orang yang puasa bicara misalnya itu jangan tidak ada basisnya. Ada basisnya. Ini juga puasa untuk memikirkan related issue yang jauh-jauh gitu. Yang paling dekat dengan core isunya aja gitu ya, sampai kelihatan. Jadi mata kita punya sensitivitas kemudian menembus ke kelihatan. Karena dengan perhatian itu kemudian kita bisa melihat lebih. Kalau kita biasa ambil aja itu melihat itu kayak nonton, kayak zoom in zoom out ya. Kalau nonton teater itu kan pengen fokus ke tokoh utama atau nayaganya atau kemana gitu kan, dari jauh kan bisa kita yang memainkan. Kita pengen going deep, mendalam, fokus, ambil. Kaki itu ada bedanya. Kaki A dengan kaki B itu. Coba di mana sih? Nah, gitu begitu melihat nanti akan ada kemampuan lebih dari sekadar melihat yang biasa kita lakukan itu. Going deep. Ini nih secara filosofis saya sedang kobar-kobarkan, tetapi saya belum ada banyak temannya ya. Sekarang melalui kelas ini saya ingin going deep. Nanti boleh setelah beberapa minggu, wah alhamdulillah Pak, setelah going deep gitu saya bisa melihat ini dan gitu, dan seterusnya. Ya. Kenapa saya termasuk yang rada resisten suruh ngajar filsafat yang umum banget, ngajak saya berumum ria gitu ya, udah bosan saya berumum ria, sekarang harus menukik ke dalam. Bisa nggak filsafat tapi ke bidang studi gitu ya, masuk ke dalam. Gitu ya. Pak Yusuf, Pak Restu. Terima kasih Pak. Ya. Sulistiwati, Pak Jatmiko, sekarang terima kasih. Imelda, silakan. Imelda. Ya Pak, sejauh ini saya sudah baca beberapa buku, ada sekitar 7 buku. Ya cuman sekedar kayak proofreading aja, ya proofreading sama ngelihat beberapa artikel. Dan alhamdulillah Pak udah ada pencerahan lebih daripada kemarin. Ya.
Oke. Jadi sekarang itu saya bukan hanya fokus kepada mencari motivasi exposure kenapa seseorang bisa acquire native speaker, tapi juga bagaimana ketika mereka ini ketika berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada perbedaan dari sistem speech act sama politeness-nya, Pak. Oke. Ya, karena ketika saya baca beberapa buku dan artikel disebutkan katanya ada perbedaan ketika seseorang berbicara berbeda different language karena mereka juga punya different culture juga gitu, Pak. Iya. Dan juga dipercaya bahwa seseorang yang bilingual itu mereka itu bisa berpikir dan berbicara berbeda-beda sesuai dengan language-nya itu gitu, Pak. Jadi ketika seseorang berbicara bahasa Inggris biasanya apalagi dia fluent biasanya dia mengikuti value-value negara itu sendiri, negara the target language country. Tapi ketika mereka berbicara native, mereka mengikuti culture mereka. Itu interesting banget buat saya karena pertama itu multidisciplinary-nya banyak pada antropologi, psikolinguistik, pragmatik juga, semantik juga. Jadi bisa digabung-gabung dan menurut saya satu disertasi saya bisa membuat beberapa jurnal, bisa dikembangkan lagi buat jadi beberapa jurnal lagi, Pak. Oke. Terima kasih. Tapi jangan kecewa kalau saya sarannya membelokkan ini. Karena tadi ini jenisnya jenis pakai pinjam istilahnya Pak Yusuf ya, keserakahan juga gitu ya. Nah, begini. Bilingualism to a certain extent sama dengan biculturalism. Ya. Tapi dalamin dulu apa yang membuat biculturalism itu menjadi biculturalism, kemudian apa yang diuntungkan, apa tantangannya, apa masuk ke situ dulu, kemudian baru jadi going deep-nya itu ke dalam konsep itu, konsep. Yeah. Jadi apa ya, kantong besarnya bilingualism dengan biculturalism, nanti turun ke speech acts, politeness dan sebagainya. Tapi going deep-nya ke situ, nanti akan ada. Jadi bila perlu nanti pengajaran yang bisa mengentertain dua kemungkinan ini ada bentuknya modelnya kayak apa misalnya gitu. Atau contoh yang sudah ada 2-3 orang atau 4 orang yang itu diwawancarai sebagai introductory ini semacam exploratory studies-nya misalnya gitu, kemudian masuk ke gitu. Jadi bilingualism dengan biculturalism itu ketika disatukan punya power kemana, kemudian di situ yang punya promises kemana, kemungkinannya menyumbangkan apa kepada kita gitu. Tapi jangan keasikan nanti di situ, karena sebetulnya belum muncul dengan yang saya maksud going deep itu. Jadi kalau gitu minggu ini aja masuk biculturalism dengan bilingualism itu titik temunya ada di mana, nanti going deep into that. Mungkin kalau ada berbagai potensial topik 1, 2, 3 misalnya, tapi dibatasi 1, 3 itu paling banyak. Kemudian kejar lagi sampai tinggal 1. Kemudian kejar lagi. Tetap saja energinya mau difokuskan ke 1, bukan 3. Tapi 3 itu masih potensi. Oh iya. Supaya jadi supaya kekuatan itu that is your power, tetapi gara-gara tidak strategis penggunaannya, misalnya hasilnya dapat ini kalau dinilai kan ya 96. 96 tuh boleh dianggap ya untuk di Ohio State itu A- itu kalau pengen A full 100 itu masih ada 0,6 atau 4 gitu kan. Nah gitu, kita kencengin lagi di situ gitu. Kemudian padahal A+ masih ada gitu. Profesor tertentu saya tidak menerjemahkan bahasanya ke dalam angka Barudin, tapi you have gone beyond expectation. Ngomongnya dipuji langsung kan gitu. Kamu saya kasih +2, maksudnya A++.
Tidak ada satupun yang pernah saya berikan itu. Saya hanya pengen mengatakan bahwa itu you have gone far above expectation. Itu lebih bermakna itu, ya, daripada sekadar A kemudian diuar-uar gitu, A dengan catatan gitu kan, excellent gitu kan, B misalnya gitu. Itu jadi jangan pengen going deep. S3 itu belum jadi ahli. Setelah nulis disertasi baru menyadari keahlian itu, karena dituntut going deep berdasarkan evidence tertentu, diolah dengan cara tertentu. Nah, mulai pinternya dari situ. Course taking belum membuat anak-anak pintar. Ya. Saya juga mengkritik diri sendiri, kenapa saya ngambil ratusan SKSIS tapi nggak pinter-pinter. Ya karena menulis disertasinya cuma sekali gitu. Kalau nulis disertasinya 10 kali mungkin 10 kali lipat pinternya atau 5 kali lipat pinternya. Misalnya gitu. Gitu ya. Oke, jadi baru akan jadi ahli setelah nulis disertasi pada bidang itu. Yes, sir. So, is it allowed to have 3 variables, but the main focus still one? Yeah. Yeah. Try to go deep. Kemudian dari deep itu interrelasinya ada konseptual konseptual overlaps, ada yang practical overlaps dari situ. Itu pasti memusingkan, tapi dalam kepusingan itu ada promises, ada kemungkinan kita bisa ada pencerahan yang lebih. Kemudian tiba-tiba saya mengatakan plong gitu, oke, I'm going to do this, dan saya tahu persis untuk tujuan ini. Kemudian nasihat berikutnya, istiqomahlah sampai lulus paling tidak. Setelah lulus boleh tinjau ulang. Ulang tahun pertama setelah lulus ya. Boleh dulu. Ya. Ya. Pak Yusuf, tahan diri. Nanti akan jadi ahli banyak bidang. Toh di Indonesia itu dokter itu diasumsikan tahu banyak sekali hal gitu. Ya. Tapi jangan sampai kalimat lanjutannya tapi serba tanggung gitu. Nah, serba tanggungnya nggak ada karena disertasinya baik, jadi dipenuhi, jadi mendalam disertasi. Yang lainnya yang interrelatednya itu yang tidak begitu semendalam disertasi. Karena dalam disertasi kita diminta mencoba merumuskan sendiri temuannya, kita mencoba merumuskan diri sendiri apa yang kita mau jual, kita tonjolkan, dan semuanya warnanya warna pribadi, ya, sehingga kita bisa mengklaim expertise di situ. Dengan cara itu kemudian kita bisa, insya Allah, bisa ada spesialisasi. Karena desain mata kuliah kita melebar-lebar terus, harap maklum. Jadi, dan bancakan, kita harus belajar Pancasila segala pada level ini. Kan gitu, seperti nggak percaya bahwa dokter itu insya Allah belajar Pancasilanya dulu misalnya, ya. Jadi harap maklum, milik bersama kita itu waktunya, ya. Jadi oleh karena itu sekarang paling tidak saya pengen mengajak going deep into the topic you have selected, ya, mendalam ke dalam isu topik yang dipilih. Sejauh menulis disertasi, paling tidak berarti setahun lah. Nanti habis itu mau melenceng-lenceng lagi silakan aja. Kalau nggak sayang. Tapi saya kira kalau sudah mendalam nanti kita tahu banyak, kemudian akan ada items fokus-fokus yang belum kita eksplor di disertasi, itu malah mungkin mengasihkan, bisa membuat tulisan-tulisan yang menarik untuk independent writing berikutnya. Insya Allah. Waduh, tanpa terasa waktunya habis ya. Jadi nanti kita memang harus saya layani janjinya satu orang satu kesempatan. Nah, sekarang saya mau masuk dulu share screen supaya ada fokusnya untuk tugas berikutnya. Ya, mohon izin share screen.
Kelihatan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Sip. Nah. Pak, tidak ada suaranya, Pak. Kayaknya ke mute. Ya, ke mute itunya, mic-nya. Ya, I'm back. Assalamualaikum. Kedengaran nggak? Salam, Pak. Ya. Ya. Nah, ini sudah dikatakan tadi sama Pak Jatmika, 8 langkah penelitian ini saya pakai supaya bisa mematok perhatian saya tidak kemana-mana ya. Ini ada orang yang mengatakan 8 langkah atau ada yang 7 langkah, pokoknya semuanya yang masuk akal adalah 1, 2 itu nggak pernah tidak ada, 3, 4 tidak pernah tidak ada, 5, 6 tidak pernah tidak ada, pokoknya more or less mulai dengan topic knowledge, kemudian dibandingkan dengan review of related literature gini. Jadi pertama select a topic, komitmen pribadi kita boleh ngecek kita itu senang apa sih sebetulnya kan gitu kan, nggak mungkin dong senang semua. Kadang-kadang kita suka kayak anak-anak tuh, saya biasanya kalau matematik dapat bagus terus nilainya, saya suka matematik. Begitu suatu ketika ada pengetahuan baru dan dia dapat misalnya A+, mungkin belok juga, saya senang itu karena melebihi nilai saya matematik, silakan aja kayak gitu. Tapi pada dasarnya memilih topik yang kita sukai untuk kita dalami sedemikian rupa sehingga kita bisa punya ketangguhan supaya bisa menulis, membaca yang kuat dan sebagainya, semua pengetahuan kita tajam sehingga bisa fokus kepada topik yang dimaksud ini. Nah, oleh karena itu harus kawinkan langsung dengan search and review the literature. Apa yang telah dilakukan orang lain sekaitan dengan topik kita ini? Saya sih sangat yakin ya berdasarkan pengalaman selama ini bahwa kita itu masih mencela-mencela itu bukan karena kita sifatnya pelin-pelan ya, karena pengetahuan kita belum masagi gitu loh, belum tahu banyak tentang what yang telah dilakukan orang lain sehubungan dengan riset, sehubungan dengan topik kita gitu. Nah, dari 1 dan 2 ini kombinasinya adalah pertama topical knowledge kita cecer. Saya mau ke pragmatik atau saya mau ke gitu. Gramatika, saya mau ke mana. Pokoknya topiknya cecer dulu, masuk ke what others have found and said. Apa yang telah ditemukan orang lain dan dikatakan para ahli tentang topik yang tadi. Bolak-balik. Ini kerjaan satuannya minggu, satuannya bulan, satuannya tahun.
Jadi jangan pengen sekali duduk selesai dan sangat paham gitu. Tidak. Oleh karena itu saya kira cukup realistis. Makanya yang dibaca itu, yang dipilih itu yang kita sukai. Sehingga tahan banting. Sekarang masuk ke urat nadi penelitian orang itu. Ketika kita senang pragmatik, apanya sih dari pragmatik yang rame diteliti orang mulai masuk. Jangan kemana-mana, pragmatik dan penelitian terus muter-muter di situ. Kalau ada 1000 artikel, 1000 bisa nggak dibaca? Kalau enggak, ya 990 gitu. Kalau enggak lagi 980. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian kita tahu persis yang sudah dijawab itu pertanyaan kayak apa dan sudah mengkristal pengetahuannya seperti apa. Ya, dan yang belum dijawab itu apa. Nah, yang belum dijawab yang penting itu yang disebut kita kenal dengan gap itu. Ada celah yang rasanya baik kalau saya bisa mengkontribusi dengan data yang baik, dengan penelitian yang baik, dengan publikasi yang baik, kemudian kita akan dikenal dengan topik itu di dalam dunia keilmuan yang kita ada di dalamnya. Gitu, maunya kayak gitu. Nah, kemudian setelah ketemu wilayah yang kombinasi dan 1 dan 2 itu, kita masuk ke formulation of specific research questions atau research issue. Apanya persisnya yang kita ingin ketahui itu? Persisnya apa? Mau ngapain kita itu? Baru kita rumuskan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada persyaratannya. Nanti belajar dari Kumar, belajar dari orang lain. Tapi saya udah belajar banyak dari buku-buku lain, jarang sekali yang bagus mengatakannya dengan baik. Dan Kumar termasuk yang bagus. Kemudian ada Punch, orang Australia kelihatannya. Depannya itu siapa ya? Mr. Punch ya, orang yang pukulannya mantap ya. Punch itu lumayan bagus. Kalau Creswell apa tidak masuk ke dalam itu, jadi masuk ke tempat yang lain. Dia cuma bilang bahwa harus ada pertanyaan penelitian sehingga kemudian desainnya seperti apa sesuai dengan arah yang diminta oleh pertanyaan penelitian itu. Pada dasarnya penelitian itu saya juga bisa insya Allah menyampaikannya nanti minggu depan ya. Yang baik itu sudah ditemukan seperti apa. Pertama, pada pertanyaan penelitian yang baik itu harus bisa dijawab dengan data. Kedua, pertanyaan penelitian yang baik itu berafiliasi atau lahir dari pemahaman teoritis tertentu. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian belum bisa kita munculkan kalau review of related literature belum kita lakukan. Oleh karena itu kita urut-urutannya seperti inilah. 1, 2, 3 itu minimalnya ditaati kayak gitu. Baru kemudian kalau udah ada riset ada pertanyaan penelitiannya seperti itu, kemudian pertanyaan berikutnya, desain penelitian macam apa ya yang pas untuk penelitian saya ini gitu. Nanti ada sesi khusus yang saya akan bicara insya Allah. Kemudian datanya berupa apa, dan data itu harus dikumpulkan melalui desain tertentu, melalui responden tertentu. Respondennya siapa, sumber datanya apa, dan kemudian datanya apa dan mencarinya gimana, prosedurnya gimana. 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau itu udah setengah dari disertasi nih. Kalau kita bisa dengan mulus mengartikulasikan konsepnya dengan baik, dengan bahkan prosedurnya dengan baik, maka udah setengah jalan. Kemudian data dikumpulkan, udah ketemu data, nanti ada pertanyaan berikutnya, bagaimana data ini mau kita analisis. Umumnya mahasiswa yang belum pengalaman dan tidak begitu kuat metodologinya bingung banget itu bagaimana menganalisis data itu. Tetapi biasanya
setelah ketemu pembimbing dan pembimbingnya ngasih tahu, lo dulu tuh kan mendesain penelitian kamu sendiri yang milih topik. Iya Pak. Nah, kemudian kamu sendiri yang mengembangkan fokus pada pertanyaan penelitian. Iya Pak. Dan seterusnya. Sekarang kembalikan prosedurnya. Dulu niatnya apa, kemudian setelah ketemu datanya mau diapakan, itu harusnya kembali kepada rencana penelitian kita dulunya kayak apa. Gitu. Karena bisa sangat lama antara pengumpulan data dengan dapatnya data ini. Ya. Karena belum tentu ada yang melalui observasi 6 bulan dulu, macam-macam kan gitu ya enggak? Nah, tetapi begitu analisis data itu bisa dianalisis dengan baik dan akan mengarah, kalau well design, ke apa-apanya well targeted, nanti akan ketemu kita pada temuan. Nah, begitu kita temuan, pusing-pusing lagi sebentar, tetapi mudah mengingatnya. Dulu kan pengen tahu ini, sekarang informasinya mengatakan begini. Bisa jawab belum? Belum. Oke, cek lagi cara kita menganalisis datanya. Siapa tahu ada langkah yang tersembunyi yang kemudian harusnya ditonjolkan. Nyata aja tuh di situ. Nah, saya pengen mengatakan sesuatu hal di sini. Ketika datanya kualitatif, umumnya itu perlu ingatan yang sangat kuat dari segi proses, dari segi hasil, dari segi waktu wawancara, macam-macam, sehingga kemudian di situ mulak-mulak ya, sampai kita kemudian, oh ini dia fokusnya, tersembunyi di sini. Kemudian kita rumuskan, tinggal drawing conclusion ya. Conclusion ini baru bisa dirumuskan kalau kita berhubungan dengan kembali ke research question, kembali ke sana. Karena nanti akan ada ayat-ayatnya, ada prinsip-prinsipnya yang harus kita penuhi ya. Nanti kita akan elaborasi setiap pertemuan dalam sisa semester ini akan kita bolak-balik ya, bagaimana mengambil kesimpulan. Jangan dijejelkan sekarang, karena kalau sekarang nanti jadinya beban memori ya. Pemahamannya akan diseleksi bit by bit berdasarkan laporan masing-masing mahasiswa. Pak, saya sudah melakukan yang Bapak tugaskan, sekarang topiknya ke arah sini, dan saya sudah mereview related literature umumnya begini-begini. Nah, mulai kalau sudah mengkaji yang 1, 2, 3 ini, nanti udah pantas diajak bicara detail tentang bagaimana desainnya, bagaimana data collection procedures-nya, dan bagaimana menganalisisnya. Percuma kalau sekarang dikatakan terlalu detail, bikin pusing aja ya. Jadi setelah drawing conclusion, write an article, gampang aja. Menulis laporan itu gampang karena jejak-jejaknya yang langkah-langkah terdahulunya kita sendiri yang melakukannya, jadi gampang aja. Gitu. Masalah memori, masalah stylistika, masalah memformulasikan sajian yang kita yakini penting. Kemudian publikasi, itu otomatis gampang. Ya. Oleh karena itu, kembali lagi, tugas minggu ini saya tidak mau mendengar alasan saya tertarik ini, tertarik itu untuk saya itu semacam nafsu itu. Kayak yang jelek aja ya. Dia karena disebutnya nafsu maka jelek. Ya, itu jangan di-entertain. Kita harus tahu diri, tahu batasan waktu kita, kemampuan kita. Oleh karena itu, milih topik. Topik dipilih itu sesuai dengan anjuran agama juga. Don't waste your resources. Jangan umbar-umbar resourcesnya. Jangan mubadirkan energinya. Sekarang pilih satu topik dan pelajari. Mempelajarinya langkah 2 itu caranya gini. What others have found and said. Apa yang telah ditemukan orang lain dan dikatakan orang lain, para ahli itu, tentang hal ini. Tentang topik ini. Gitu dulu. Coba. Pak Yusuf, Pak Jamnika,
Pak Restu, dan 2 ibu yang lain, pikirkan itu topik dan apa yang telah diteliti orang lain tentang topik itu dan apa temuannya. Oleh minggu depan itu harus sudah settle. Jangan katakan bahwa mengerjakan tugas Pak Barudin ini membuat saya jadi kayak yang bodoh. Tidak, justru. Karena energinya terfokus. Saya akan mengajak going deep, mendalam, menerobos ke batas-batas yang selama ini kita rasakan. Jadi malah saya membayangkan ada pencerahan-pencerahan nanti dari tugas yang satu ini. Oke, dengan niat semacam itu, bismillah aja, saya sahkan ya, bahwa minggu ini saya tugaskan mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan saya ini untuk mengerjakan 2 hal. Pertama, menentukan topik, syukur-syukur yang kita sukai. Kemudian mendalami topik itu dengan masuk ke dalam what others have found and said. Apa yang telah ditemukan para peneliti dan dikatakan para peneliti tentang topik itu. Tuliskan di dalam 1000 kata. Tentu saja topiknya harus sudah dipilih. Karena nggak mungkin kita membuang waktu lagi, masih banyak lagi pilihannya. Maksimal awalnya 3, kemudian dipilih lagi jadi 1. 1 masuk lebih mendalam lagi ke dalam review of related literature. What others have found and said on this particular interesting topic. Tuliskan di dalam 1000 kata, single space, sampaikan ke dinmustafa@upi.edu. Ditunggu. Insya Allah, kalau Anda serius ingin mengambil mata kuliah dengan baik, belajar dengan saya, bukan dari saya, dengan saya, karena saya juga akan belajar, kemudian insya Allah akan memberi kesaksian sama-sama hasilnya seperti apa di akhir tahun ini nanti, insya Allah. Oke, saya tidak akan memberi kesempatan bertanya karena waktunya habis. Dengan pertanyaan semacam itu, saya ingin mengakhiri sesi ini dengan terlebih dahulu saya cek dulu. Are you listening? Apakah kedengaran suara saya dengan baik? Terdengar, Pak. Ya, jadi jelas ya. Jelas, Pak. Tugas saja. Tugas menundukkan nafsu diri sendiri. Select ke topik dan masuk ke review of related literature. Apa yang telah ditemukan dan digarap para peneliti di luar sana. Bila perlu dalam laporan dikatakan, dalam menjawab pertanyaan Bapak, saya telah mereview misalnya 100 studi tentang ini, gitu-gitu. Totalnya bukan saya pengen ngitung sebetulnya, tetapi what have you learned from this? Apakah kemudian kita bisa keluar dengan fokus yang baru dari related topik itu, dari topik yang sudah kita pilih itu. Bisa nggak saya mau mengawinkan posisi sehingga lahir minat baru di situ? Jadi gabungan item 1 dengan item 2, mendalam, pikirkan like crazy, pikirkan supaya kita tuh kayak yang keranjingan membaca itu, ya, sehingga kemudian kita bisa jadi tahu banyak sekali tentang topik ini. Yang ini sudah digarap orang tahun sekarang itu, ketemunya apa, tahun yang berikutnya ketemu apa, dan sampai ke kita bisa bicara sangat fasih tentang topik ini sehubungan dengan review of related literature ini. Kemudian gapnya yang kita ingin tahu apa dan sudah berapa orang yang menggarap itu, harus juga ketemu dari sana. Untuk item 3 nantinya. Tetapi oleh-olehnya dari 1-2 itu harus sudah kebayang
isu yang of interest to you di ujungnya kayak apa sehingga masuk ke 3-4-nya nanti gampang. Jadi 1-2, minggu depannya lagi 3 dan 4. Gitu dulu. Nanti 5-6, 7-8 otomatis saja mengalir, insya Allah. Dan akan direiterasi, akan diputar balik. Sehingga kita akan sangat bagus pengetahuannya, insya Allah. Asal kita menuruti prosedurnya dengan baik, ikhlas, ya. Karena Allah, insya Allah, karena pengen pinter, pengen mengabdikan pengetahuannya untuk Allah, untuk ridha Allah, dan seterusnya, sehingga lakukan ini dengan niat ibadah itu. Dengan harapan semacam itu, saya ingin undur diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih.